Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai efek dasar di Photoshop. Jadi mengenai Photoshop ini sebenarnya banyak sekali yang perlu dipelajari tentang efek. Jadi perlu lagi saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa kalau yang dinamakan efek itu kembali lagi kepada imajinasi kita masing-masing. Kenapa saya bilang demikian? Karena tergantung imajinasi atau ide yang sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa memanipulasi gambar sebaik mungkin sehingga membuat efek yang akan lebih baik atau lebih menarik. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan efek dasar yang ada di software Photoshop. Contohnya bagaimana cara membuat muka halus, blur, kemudian bentuk tulisan juga, kemudian jenis-jenis layar nanti yang ada di sini. Oke, langkah pertama dulu yang saya mau kasih tahu sama teman-teman semua. Nah, di sini saya sudah membuka sebuah foto. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan sebuah efek yang ada di sini, contohnya kita masuk di menu filter, kemudian masuk di blur yang ini. Kita akan mencoba beberapa aja di sini. Contohnya saya buat box blur. Nah, kenapa bisa bentuknya seperti ini? Karena kita sudah memilih tools dari box blur yang tadi. Ini ya, box blur. Jadi kalau misalnya radiusnya ini makin tinggi, maka hasil gambar ini atau hasil dari blur ini makin tinggi. Jadi gambar akan semakin buram seperti ini. Kalau ini untuk memperkecil saja. Nah, kita coba lagi yang lain. Contohnya radial blur. Nah, kalau misalnya kita memilih radial blur, dari sini kita bisa melihat posisi atau efek dari radial blur ini seperti apa. Contohnya di sini ada draft, ada good, ada best yang di sini. Oke, kita buat good saja. Contohnya kita naikkan ini 24. Apabila kita naikkan amount yang ini, kita buat jadi 24 atau kita buat lebih, maka kualitas blur yang dihasilkan makin tinggi. Kita tunggu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian saya back. Kemudian ada lagi surface blur. Nah, surface blur ini sangat sering digunakan. Kenapa? Karena kalau misalnya sering kita pakai surface blur ini, itu gunanya adalah untuk memperhalus. Kalau misalnya ada kita buat atau kita edit sebuah foto, menghaluskan wajah misalnya. Nah, jadi tinggal Anda atur aja yang ini. Yang penting jangan terlalu over. Kalau misalnya over, maka yang akan dihasilkan juga tidak maksimal, tidak bagus. Oke. Kemudian bagaimana cara melakukan atau mengatur cahaya dari foto. Nah, dasarnya adalah kita pakai yang RGB dulu. RGB ya. Kita tekan Ctrl di keyboard dan kita tekan huruf L di keyboard. Nah, maka muncul level warna. Di sini posisinya RGB ya dulu, RGB. Jadi di RGB ini bisa kita atur. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini harus disesuaikan keinginan Anda masing-masing. Seperti apa foto yang akan kamu edit. Nah, ini masih posisi yang di channel RGB. Coba kalau misalnya yang di read, ini agak kemerahan dibuat. Nah, seperti ini. Jadi ini gunanya kalau misalnya kita mengedit sebuah foto, kita ganti background, kemudian kita masukkan ke sebuah template lagi yang satu, atau misalnya kita pindahkan foto itu ke suatu tempat. Jadi kita memanipulasi gambarnya. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan warna foto dengan template yang sudah kita sesuaikan. Contoh, kalau misalnya
warna foto kita contohnya warna fotonya warna yang misalnya yang sepia, maka warna background juga wajib yang sepia ya. Jadi ini wajib Anda sesuaikan. Silakan Anda cari warna yang pas. Oke. Kemudian sini ada green, ada blue. Kita pilih image, kemudian kita pilih adjustment yang ini. Kita pilih yang color blend yang ini. Contohnya. Jadi ini kita ngatur cahaya atau warna yang akan kita buat. Jadi bisa kita posisikan sama seperti yang hampir sama seperti yang RGB tadi. Kalau misalnya kita mau ke arah kuning, tinggal kita geser seperti ini. Oke, itu kalau misalnya untuk yang pewarnaan. Kemudian untuk yang huruf, di sini juga ada beberapa. Contoh kita ketik. Kemudian kita berikan warna yang lain, misalnya warna putih seperti ini. Oke. Kemudian kita buat warna outnya seperti ini. Kita buat warna outnya seperti ini. Di sini ada dua, ada in dan ada out. Jadi penjelasannya seperti ini. Kalau in itu di dalam, kemudian kalau out itu adalah di luar. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan yang out ya, yang out yang ini pilih yang normal. Ini adalah status warna dari gambar yang akan kita buat atau huruf yang kita buat. Kalau dia normal berarti full. Kalau misalnya kita buat warnanya merah, maka warna merah yang tampil itu akan full. Jadi warna merahnya full. Kalau misalnya ini kita kurangi misalnya, maka warna merahnya akan berkurang. Contoh seperti ini. Ini saya besarkan size-nya yang di elemen yang ini. Kalau misalnya ini saya kurangi, maka warna merahnya akan berkurang. Jadi inilah opacity yang di blend mode yang tadi yang di sini ya. Oke. Saya besarkan, saya kecilkan dulu. Ini untuk mengatur terangnya dari out huruf yang tadi kita buat. Oke, seperti ini. Tinggal Anda atur yang ini, tinggal sesuaikan. Nah, ini juga salah satu efek yang dibuat di Photoshop. Kemudian kalau bicara tentang in, berarti itu adalah warna yang akan ada di dalam. Misalnya seperti ini. Kita buat warna merah. Nah, maka warna merah akan berada di dalam huruf. Jadi beda dengan yang tadi, itu berada di luar huruf. Jadi silakan diatur seperti ini. Nah, tinggal dipilih yang mana yang mau diinginkan. Kemudian silakan diokekan seperti ini. Jadi ini saya buat lagi. Jadi itulah salah satu efek dari
bentuk tulisan. Jadi ini hanya masih sederhana saja, jadi silakan Anda kembangkan lagi. Kemudian di sini juga ada beberapa layar sebelah kanan ini. Jadi kalau misalnya untuk project biasanya layarnya akan banyak seperti ini. Nah, saya jelaskan lagi. Ini adalah posisi layar yang akan diedit. Jadi foto yang berada paling di bawah atau paling bawah itu akan posisinya pasti paling di bawah belakang ini. Jadi kalau misalnya tulisan ini berada di atas, maka otomatis dia akan nampak. Tapi kalau misalnya dia di belakang foto saya ini atau foto background ini contoh, nah otomatis huruf itu akan berada di belakang pas foto. Jadi saya kembalikan lagi. Jadi bisa Anda pahami bahwa posisi yang ini adalah menentukan mana gambar yang akan nampak di depan, yang nampak duluan. Jadi kalau yang untuk gambar mata ini adalah hanya untuk menghilangkan saja contoh. Nah, kalau misalnya Anda centang ini Anda hilangkan, maka huruf yang ada di foto ini akan hilang. Kira-kira seperti itu. Kemudian sini saya tidak save. Kemudian di sini saya sudah menyediakan dua foto. Ini dua gambar. Nah, di sini saya akan membuat sebuah efek di kayu yang ada di gambar yang pertama. Jadi seakan-akan kayu yang ada di gambar pertama ini terbakar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menambahkan api di gambar yang pertama? Nah, logikanya dulu yang pertama adalah kita harus mencari gambar api yang mana kita cari gambar api yang sesuai dengan gambar yang pertama atau yang akan kita edit. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah efek ini, sebenarnya bagaimana logika kita atau imajinasi kita untuk memanipulasi sebuah gambar. Jadi silakan Anda download. Kalau misalnya Anda mau buat efek api, jadi silakan download gambar api. Biasanya yang bagus itu kalau untuk dibuat efek, usahakan warna backgroundnya putih, jadi biar nggak capek lagi untuk lepaskan background yang ini. Nah, caranya sebenarnya sangat gampang sekali. Silakan di drag ke gambar yang pertama, silakan sesuaikan ukurannya. Bentar. Oke, ini saya kecilkan lagi. Nah, bagaimana caranya supaya backgroundnya bisa hilang? Nah, mungkin untuk pertemuan yang kedua kalau nggak salah kemarin, sini ada Magic Wand Tool yang sudah ada di Photoshop ini. Silakan Anda klik yang warna putih, maka dia akan otomatis menyeleksi yang warna putih. Kemudian silakan Anda cut atau tekan Ctrl dan X di keyboard. Kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian silakan Anda posisikan api ini di mana kira-kira yang pas supaya apinya kelihatan lebih pas, kemudian lebih cocok dilihat. Jadi seakan-akan kalau misalnya dilihat api ini benar. Nah, kebetulan saya posisikan yang bagian belakang sini, karena kalau misalnya saya posisikan ke depan sini terlalu nampak kalau misalnya dia editan. Nah, kemudian di enter. Kalau misalnya warnanya kurang pas, silakan sesuaikan warna dengan yang saya buat cara tadi. Contoh, tekan Ctrl L. Nah, seperti ini.
kita pilih contohnya red yang warna merah. Silakan disesuaikan. Coba perhatikan gambar api yang di sini ya. Nah, coba perhatikan. Kalau misalnya ini Anda buat gelap, maka sangat bertolak belakang dengan gambar api. Ini dibuat cerah, jadi saya rasa nggak usah. Kira seperti ini. Nah, sebenarnya masih ada yang kurang. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya ada api pasti ada asap. Nah, caranya silakan download gambar asap yang ada di internet. Jadi itu bisa Anda gunakan. Kemudian Anda kopikan atau Anda drag lagi ke foto yang akan diedit. Sehingga Anda bisa buat di sini, bisa Anda sesuaikan, atur warna sepas mungkin supaya terlihat lebih pas atau lebih benar. Oke. Begitu juga kalau misalnya ada beberapa edit foto di internet, ada contohnya ada efek-efek virus, ada efek-efek kepala terpotong, tangan terpotong. Nah, itu sebenarnya adalah hanya manipulasi gambar. Jadi di Photoshop ini tidak ada disediakan fitur yang langsung menyediakan itu. Kalau misalnya kita membuat sebuah foto yang pas foto yang lehernya terpotong. Nah, Pak, kok di sini nggak ada leher yang terpotong, Pak? Nah, jadi itu solusinya semua adalah silakan Anda cut gambar itu, kemudian cari leher di internet, kemudian silakan kopikan gambar tersebut, kemudian Anda leketkan di gambar yang akan diedit. Kira-kira seperti itu kalau misalnya kita mau mengedit sebuah foto di Photoshop. Nah, skill sebenarnya yang digunakan di sini adalah cara mengatur warna dari gambar. Ya. Jadi untuk warna tadi yang di sini contoh, ini juga bisa kita atur seberapa terang akan kita buat foto ini. Nah, coba perhatikan gambar api. Nah, kalau saya kurangi maka gambar api akan lebih transparan. Itu salah satu efek yang sering dipakai juga supaya gambar itu tidak terlalu terang. Nah, kalau misalnya Anda membuat gambar itu tidak terang, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian silakan atur warnanya semirip mungkin. Kalau misalnya Anda membuat efek kepala terpotong, nah, usahakan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua posisi warnanya atau kode warnanya hampir sama. Jadi pas dilihat itu sangat seimbang. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa untuk teman-teman semua banyak belajar dari internet. Mungkin saya rasa sudah banyak tutorial dibuat di YouTube. Jadi kalau misalnya Anda membuat sebuah tutorial, silahkan diikuti dari awal sampai terakhir. Kalau misalnya Anda melihat tutorial di YouTube, jadi jangan di skip videonya. Kalau di skip videonya itu Anda tidak akan mengerti. Silahkan cari caranya di YouTube, kemudian silahkan buat salah satu edit foto, manipulasi foto. Contoh ganti background. Contohnya Anda foto di lapangan kampus, kemudian ganti background, contohnya di Paris. Ya, sebenarnya itu bisa saja. Tinggal cut background Anda, kemudian silakan drag ke gambar yang di Paris. Nah, tinggal disesuaikan warna, kemudian posisi. Kemudian Anda usahakan juga keseimbangan. Jangan nanti backgroundnya kebesaran sedangkan objek yang Anda masukkan kekecilan. Nah,
perlu Anda perhatikan bahwa semua gambar itu wajib Anda seimbangkan. Jangan ada yang besar, kemudian jangan ada yang kekecilan. Oke. Terus belajar, silakan banyak tutorial di YouTube, banyak referensi di Google. Efek itu adalah hanya ide atau manipulasi dari beberapa gambar, kemudian dibantu dengan fitur-fitur yang ada di Photoshop. Kemudian di sini juga ada efek yang disediakan Photoshop. Contohnya ada efek filter galeri. Nah, ini adalah filter galeri yang disediakan Photoshop. Nah, di sini ada beberapa folder yang sudah disediakan. Silakan Anda pilih masing-masing. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya mau Anda sesuaikan lagi, contohnya di sini. Fitur ini juga sudah disediakan di sini seberapa besar kita buat levelnya. Jadi ini bisa kita sesuaikan. Nah, contoh seperti ini. Kemudian silakan lagi pilih di bawah. Kemudian masih ada juga brush stroke yang di sini. Silakan sesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Kalau misalnya udah selesai, silakan diokekan. Kemudian ini saya back lagi. Selain itu ada juga liquify yang ini. Nah, ini tujuannya untuk apa? Coba lihat yang di atas ini. Ada forward warp, kemudian ada reconstruct yang ini, kemudian ada packer tools, ada blot tool. Kita coba. Nah, kira-kira seperti ini. Contohnya kita buat ke telinga. Kemudian ada di bawah reconstruct yang ini. Jadi ini sedikit dijelaskan sedikit ya gambar yang di sini. Kemudian ada packer tools yang ini. Ini untuk packer tools ini membuat objek akan cekung seperti ini. Misalnya, nah, ini biasanya sering dipakai di foto karikatur ya, atau efek-efek kartun lah. Contoh, saya akan mengecilkan hidung yang ini. Jadi bisa Anda manipulasi semua gambar yang ada di sini. Kemudian blot tool yang ini. Tadi itu mengecilkan, ini membesarkan. Contoh, saya buat di bola mata. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda melihat foto seperti ini. Nah, mereka menggunakan fitur blot tool seperti ini. Kalau misalnya udah selesai, silakan diokekan. Biasanya kalau yang untuk push left ini jarang juga sih dipakai. Pikir seperti ini. Oke. Kalau udah selesai, silakan diokekan. Gambar itu tidak ada gambar yang paling bagus, kemudian gambar itu tidak ada gambar yang paling jelek. Jadi sekali lagi saya bilang, sejelek-jeleknya gambar pasti ada yang suka, sebagus-bagusnya gambar pasti ada yang tidak suka. Itulah dunia desain. Jadi semangat terus, jangan patah semangat. Silakan belajar. Terima kasih.